Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ghostbusters Afterlife. Film bergenre fantasi yang dirilis pada tahun 2021. Pada suatu malam, fenomena aneh terjadi pada sebuah gunung yang terletak di pertambangan tua di kota Summerville. Seorang pria tua mengendarai mobilnya dengan cepat keluar dari pertambangan. Dia terlihat membawa sebuah benda. Tiba-tiba ada yang menghantam mobilnya. Tapi pria itu berhasil selamat dan lanjut menuju ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia langsung mengaktifkan perangkap yang sebelumnya telah dia siapkan dan menunggu makhluk yang mengejarnya itu masuk ke dalam perangkapnya. Tapi saat makhluk itu masuk ke dalam perangkap, ternyata perangkapnya nggak mau bekerja. Melihat itu, pria itu pun masuk ke dalam rumah, mengambil alat pendeteksi hantu, dan menyembunyikan benda yang dia bawa. Setelah itu dia menunggu makhluk yang mengejarnya dengan pasrah. Makhluk itu akhirnya datang dan membunuhnya. Cerita berpindah ke seorang single mother bernama Kelly dan kedua orang anaknya. Remaja berusia 15 tahun bernama Trevor dan adiknya yang berusia 12 tahun bernama Pippi, si kutu buku berotak cerdas yang sangat menyukai sains. Kehidupan Kelly sebagai seorang single mother cukup susah. Saking susahnya, bayar uang kontrakan aja sering menunggak. Akibatnya, dia diusir oleh pemilik rumah meskipun dia bilang kalau dia akan segera melunasinya karena dia baru dapat warisan dari ayahnya yang baru aja meninggal. Akhirnya, hari itu Kelly membawa kedua orang anaknya ke rumah ayahnya yang telah meninggalkannya sejak dia kecil. Yang tidak lain adalah pria di awal cerita. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di kota Summerville dan akhirnya tiba di tujuan. Rumah ayah Kelly terletak di tengah pertanian di daerah yang cukup terpencil dan terlihat cukup menyeramkan. Kelly yang gak punya kunci rumah minta Phoebe untuk membukanya. Phoebe pun dengan mudah membukanya. Bagian dalam rumah itu cukup aneh, nggak ada satupun foto dan banyak barang-barang tua yang sepertinya nggak berharga. Tiba-tiba, tanah berguncang seperti gempa. Mereka pun langsung berlindung di bawah meja. Mereka menduga itu karena adanya pengeboran di daerah situ. Karena memang di kota itu ada pertambangan. Meskipun sebenarnya mereka nggak suka tinggal di rumah itu, tapi karena Kelly nggak punya uang sepeser pun, mereka terpaksa tinggal di rumah itu. Apalagi ibu Melnis, teman ayah Kelly yang memberitahu Kelly kalau ayahnya telah meninggal, bilang kalau ayah Kelly nggak meninggalkan warisan apa-apa selain hutang. Malamnya, Kelly dan anak-anaknya mencari makanan di restoran dekat situ. Trevor yang melihat seorang gadis pelayan merasa tertarik dan berniat mendekatinya. Kebetulan dia membaca lowongan pekerjaan di restoran itu. Jadi dia menggunakan itu untuk memulai obrolan dan berkenalan dengan gadis pelayan itu yang bernama Lucky. Sekalian dia melamar pekerjaan. Setelah itu, dia kembali ke mobil dan mereka pun kembali ke rumah. Kelly dan anak-anaknya pun melewatkan malam pertama mereka di rumah itu. Belum apa-apa, Phoebe udah mengalami kejadian aneh. Gak ada angin, gak ada hujan, papan catur tiba-tiba jatuh sendiri. Tapi Phoebe gak mikir macem-macem, dia membereskannya dan tidur. Paginya, Phoebe kaget melihat ada yang menggerakkan biji catur. Phoebe pun iseng menggerakkan biji catur juga. Setelah itu, dia bersiap-siap ke sekolah. Hari itu, Kelly dan anak-anaknya memulai kehidupan mereka di kota baru. Kelly mengantar Phoebe ke sekolah. Sedangkan Trevor yang udah nggak sekolah akan mulai bekerja di restoran. Setelah mengantar Phoebe, Kelly berkenalan dengan guru di sekolah itu yang bernama Gary. Phoebe pun mulai belajar, tapi gurunya hanya memutarkan film. Setelah itu dia sibuk dengan urusannya sendiri. Saat itu seorang anak bernama Podcast mengajak Phoebe ngobrol dan berkenalan. Kemana-mana, Podcast selalu membawa mix dan alat perekam. Dia juga punya channel yang membahas masalah misteri. Sebelum pulang ke rumah, Kelly mampir dulu ke sebuah toko untuk membeli beberapa kaleng cat. Rencananya dia akan mengecat rumah.
Dari pemilik toko, Kelly akhirnya tahu kalau ayahnya dikenal sebagai petani tanah. Karena setiap hari dia mengolah sebidang tanah, tapi anehnya dia nggak menanam apa-apa. Saat itu, kembali tanah bergetar. Tapi semua santai-santai aja, karena hal itu merupakan hal yang biasa di kota itu. Bibi yang merasa bosan, masuk ke ruangan Gary. Dia tertarik dengan alat pengukur gempa dan hasil penelitian Gary tentang gempa. Rupanya selain guru, Gary juga seorang seismologi. Dia sibuk meneliti gempa di kota itu. Gary cukup terkejut dengan Bibi, yang mengerti tentang gempa dan sangat pintar. Dia pun menjelaskan hasil penelitiannya terhadap gempa yang terjadi di kota itu. Tapi sampai saat ini, dia juga masih belum tahu apa penyebabnya. Padahal, di kota itu nggak ada gunung berapi dan nggak ada pengeboran, tapi anehnya sering terjadi gempa. Sepulang sekolah, podcast menunjukkan tempat-tempat menarik di kota itu kepada Bibi. Tapi saat dia menunjukkan sebuah bioskop yang terkenal berhantu, Bibi sama sekali nggak percaya dengan adanya hantu. Mendengar itu, podcast pun mengajaknya ke pertambangan Sandors yang didirikan oleh Yvonne Sandors dan telah ditutup sejak tahun 1940. Sambil menuju ke tempat tujuan, podcast pun cerita bahwa kota itu dulunya adalah kota pertambangan. Tapi pada suatu hari, tambang itu ditutup karena para pekerja tambang secara misterius melompat ke dalam sebuah lubang dan tewas. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Ada pahatan-pahatan aneh di situ. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Konon katanya, pahatan-pahatan itu tiba-tiba muncul secara misterius. Setelah melihat tempat itu sejenak, mereka pun pulang. Saat podcast tahu kalau Bibi cucu petani tanah dan tinggal di rumah petani tanah, dia kaget. Karena rumah petani tanah itu dikenal berhantu. Alright, bye. Malamnya, Bibi kembali melihat biji catur bergerak sendiri, seperti ada yang mengajaknya bermain catur. Alat pendeteksi hantu yang ditemukan Bibi juga tiba-tiba menyala. Setelah tahu cara kerja alat itu, Bibi pun mengikuti alat itu yang seperti ingin menunjukkan sesuatu. Tiba-tiba, kursi di mana dulu kakek Bibi meninggal bergerak sendiri dan membawanya ke depan sebuah lantai. Bibi pun memeriksa lantai yang sedikit aneh, dan dia menemukan benda yang disembunyikan kakeknya sebelum meninggal. Paginya, Bibi membawa alat itu ke sekolah. Podcast yang merasa penasaran dengan isi alat itu berusaha membukanya. Gary yang melihat alat itu juga merasa tertarik. Awalnya dia kira itu replika alat penjerat milik Ghostbuster yang legendaris. Tapi saat melihat asap keluar dari alat itu, dia baru sadar kalau alat itu ternyata asli. Karena semua penasaran dengan isi alat itu, akhirnya mereka mencoba membuka alat itu. Dan tanpa sengaja, mereka melepaskan makhluk yang berada di dalamnya. Makhluk itu melesat ke arah tambang dan menghilang ke dalam pahatan misterius. Meskipun gak sengaja melepaskan makhluk itu, tapi mereka merasa harus bertanggung jawab. Akhirnya, mereka ke rumah Bibi untuk mencari petunjuk. Saat tiba di rumah Bibi, podcast meniup fluid kematian Aztec yang dia temukan. Itu membuat Kelly benar-benar kaget. Dia pun mengizinkan podcast menyimpan fluid itu, dan menyapa Gary dengan heran karena berada di rumahnya. Podcast dan Bibi bisa melihat dengan jelas kalau mereka berdua saling tertarik. Kelly pun mengajak Gary berkeliling, sedangkan Bibi dan Podcast mencari informasi dari sebuah buku kuno. Di buku itu, mereka menemukan gambar makhluk yang mirip dengan makhluk yang mereka lepaskan. Di situ juga tertulis bahwa orang Sumeria percaya di dalam perut bumi dihuni oleh roh orang mati. Dan roh orang mati itu dipimpin oleh Dewa Agung Gozer yang dilindungi oleh penjaga gerbang dan penguasa kunci. Sementara itu, Trevor yang sedang kerja diajak laki main ke sebuah gunung bersama beberapa orang temannya. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba tanah bergetar, dan di dalam sebuah lubang, mereka melihat makhluk aneh yang mengatakan kata Gozer.
Setelah podcast dan Gary pulang, Phoebe mengikuti alat pendeteksi hantu. Alat itu menuntunnya ke sebuah ruang rahasia di bawah gudang, di mana di situ banyak benda-benda aneh. Phoebe juga menemukan seragam Ghostbuster, sebuah kacamata, dan sebuah alat dengan 2 komponen yang hilang. The CRT emitters are missing. Dengan bantuan hantu kakeknya, Phoebe menemukan 2 komponen yang hilang dan berhasil memperbaiki alat itu. Malam harinya, Phoebe yang merasa penasaran dengan Ghostbuster, mulai menonton video-video tentang Ghostbuster. Dia juga mencatat kontak Ghostbuster. Paginya dengan bantuan podcast, Phoebe mencoba alat milik kakeknya yang telah dia perbaiki. Oh my gosh! Mereka kaget dengan kekuatan alat itu. Alat itu nggak hanya mengenai target, tapi juga menghancurkannya. Saat itu, mereka mendengar suara aneh. Dengan rasa penasaran, mereka pun mencari asal suara tersebut. Ternyata, itu adalah sosok hantu pemakan besi. Wait! Podcast mencoba mengusirnya dengan peluit Aztec. Tapi bukannya takut, hantu itu malah menyerang mereka. Phoebe pun balas menyerangnya dan minta podcast segera mengaktifkan alat penjara. Akhirnya, Phoebe berhasil mengenainya, tapi sayangnya hantu itu berhasil melepaskan diri dan kabur entah kemana. Sementara itu, Trevor yang baru pulang kerja dan iseng memeriksa gudang, menemukan mobil tua milik kakeknya. Dia nggak tahu kalau mobil itu adalah mobil Ghostbuster yang disebut dengan Ecto-1. Saat dia mencoba menghidupkan mobil itu, ternyata mobil itu masih hidup. Trevor pun langsung mencobanya. Di tengah jalan, dia bertemu Phoebe dan podcast yang sedang mengejar hantu. Dia pun menyuruh mereka yang minta tumpangan untuk segera masuk. Sementara itu, Kelly pergi makan dengan Gary di sebuah restoran. Phoebe pun memberitahu Trevor masalah hantu dan minta bantuannya mencari hantu itu. Dia juga memberitahu kalau kakek mereka adalah Egon Spengler, yang merupakan salah satu anggota Ghostbuster. Meskipun kurang percaya, tapi Trevor mengikuti kemauan Phoebe, dan akhirnya mereka menemukan hantu itu. What do we do? Let's get him. What? Phoebe dan podcast pun langsung bersiap-siap untuk menangkapnya. Tapi hantu itu menyadari kehadiran mereka dan langsung kabur. Mereka pun langsung mengejarnya. Akhirnya, Phoebe bisa mengenainya. Podcast pun langsung meluncurkan alat penjerat untuk menangkapnya. Tapi sayangnya, hantu itu lepas. Dia kabur ke arah gunung di tambang tua. Mereka terus mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkapnya. Rupanya, hantu itu menuju ke arah gunung di mana Trevor dan Lucky melihat hantu yang mengatakan kata Gozer. Mereka pun pulang, tapi sialnya, polisi menyetop mereka. Karena Trevor nggak punya SIM dan STNK mobil juga udah kadaluarsa. Polisi pun menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam sel. And there were lights, and then I looked down at this giant hole. Trevor menceritakan kejadian yang dia alami. Waktu dia dan Lucky main ke gunung, dia melihat makhluk aneh yang mengatakan kata Gozer. Lucky yang ada di sel sebelah membenarkan cerita Trevor. Trevor kaget melihat Lucky. Dia kira Lucky juga di penjara, tapi ternyata dia sedang menunggu ayahnya yang seorang polisi mengantarnya pulang. Phoebe pun minta izin ke ayah Lucky untuk menelpon. Dia menelpon Ray Stan, salah satu anggota Ghostbuster yang sekarang membuka toko buku. Saat Phoebe bertanya tentang Egon, Ray seperti membenci Egon.
Tapi setelah Bibi bilang kalau Egon telah meninggal, Egon sangat sedih. Bagaimanapun, Egon adalah temannya. Rupanya, Ray membenci Egon itu karena Egon telah membuat Ghostbusters bangkrut. Padahal, dulu Ghostbusters cukup sukses. Ray dan anggota Ghostbusters yang lain mendapatkan penghasilan yang cukup dari menangkap hantu. Dan pada suatu hari, Egon pergi membawa kabur mobil dan semua alat-alat milik Ghostbusters. Akhirnya, anggota yang lain menjual markas dan menjalani hidup masing-masing. Tapi 10 tahun yang lalu, Egon pernah menelponnya dari kota Summerville. Dia terus mengoceh tentang badai yang akan melahap umat manusia dalam kegelapan selamanya, tapi dia nggak percaya. Bibi pun memberitahu Ray kalau Egon adalah kakeknya dan apa yang kakeknya bilang itu benar. Tapi belum selesai Bibi menjelaskan, polisi menutup telepon. Sesaat kemudian, Kelly dan Gary datang ke kantor polisi. Kelly sempat marah-marah karena polisi menaruh anak-anaknya di sel seperti kriminal. Tapi saat polisi bilang kalau anak-anaknya menghancurkan separuh jalan, Kelly nggak bisa berkata-kata. Setelah Kelly tanda tangan, akhirnya mereka pun dibebaskan, tapi polisi menyita mobil, senjata, dan barang-barang mereka. Bibi protes karena dia membutuhkan alat-alat itu untuk menangkap hantu. Tapi polisi malah menganggap Bibi mulai mirip dengan kakeknya yang gila. Itu membuat Bibi marah dan mau menyerang polisi, tapi Kelly menahannya. Dia menyerahkan alat-alat itu kepada polisi dan mengajak Bibi pulang. Meskipun sangat kesal, Bibi menurut. Gary pun mengantar mereka semua pulang. Setelah itu dia pamitan. Pada saat itu, pahatan misterius di dinding mulai retak dan sesuatu melesat ke dalam sebuah supermarket. Gary yang sedang belanja di supermarket itu merasa heran melihat marshmallow tiba-tiba hidup. Awalnya, dia menganggap itu lucu, tapi ternyata marshmallow itu galak dan bukan hanya satu. Merasa ada yang gak beres, Gary buru-buru pergi dari tempat itu. Tapi dia ketemu makhluk aneh mirip anjing yang sangat menyeramkan. Paginya, Bibi memberitahu yang lain bahwa telah terjadi sesuatu di tambang tua. Tapi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus menyelidikinya secara langsung ke dalam tambang. Mereka pun sepakat dan turun ke dalam lubang di mana makhluk yang mengatakan Gozer keluar. Di dasar lubang, mereka melihat sebuah patung, sepertinya itu patung Gozer. Meskipun patung itu terlihat seperti wanita, tapi sebenarnya Gozer nggak punya jenis kelamin. Mereka juga menemukan lubang besar seperti sumur, dan lubang-lubang kosong di dinding gua seperti makam. Tapi anehnya, nggak ada satupun mayat di situ. Saat itu, podcast menemukan jasad Yvonne Sanders di dalam peti. Dan anehnya juga, jasad itu masih utuh seperti orang tidur. Kalau memang tidur, kurang lebih jasad itu telah tertidur selama 75 tahun. Bibi juga menemukan deretan angka. Dia menduga angka-angka itu menunjukkan tahun di mana akan terjadi sesuatu. Dan entah apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Like a prophecy? Did you guys hear that? Saat itu, mereka mendengar suara aneh dari dalam lubang sumur. Ternyata di dalam lubang itu, banyak makhluk-makhluk mengerikan. Mereka seperti berusaha keluar dari dalam lubang. Tapi tiba-tiba, senjata Ghostbuster yang dipasang di sekitar tempat itu menembak secara bersamaan, menahan makhluk-makhluk itu keluar dari dalam lubang. Akhirnya, Bibi tahu kenapa sering terjadi gempa di kota itu, dan kenapa kakeknya tinggal di kota itu. Rupanya, kakeknya membangun alat-alat itu untuk menjaga makhluk-makhluk itu tetap berada di dalam tanah. Meskipun untuk itu, dia telah mengorbankan hidupnya, teman-temannya, bahkan keluarganya. Bibi rasa dia harus memberitahu ibunya tentang itu. We need to tell Mom. Sementara itu, Kelly yang mencari Bibi menemukan alat pendeteksi hantu. Dia mengikuti alat itu yang menuntunnya ke ruang rahasia di bawah gudang.
Tiba-tiba lampu di ruangan itu bergerak menunjukkan foto-foto Kelly. Kelly pun akhirnya tahu kalau sebenarnya ayahnya sangat menyayanginya. Ayahnya juga selalu mengikuti perkembangannya dari dia kecil sampai sekarang. Dia nggak sadar kalau saat itu ada sesuatu di belakangnya. Mom? Akhirnya, Bibi tiba di rumah. Dia langsung mencari ibunya, yang lain pun mengikutinya. Tapi saat Bibi memanggil ibunya seperti kerasukan dan bertingkah aneh seperti binatang. Sementara itu di lubang tambang, Gary yang kerasukan makhluk di supermarket merusak alat yang dipasang kakek Bibi. Setelah alat itu rusak, kota pun berguncang seperti gempa. Kelly juga tiba-tiba lari menuju gunung. Semua bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa sengaja, Bibi menemukan sesuatu di ladang kakeknya. Dan akhirnya dia sadar kalau ladang itu sebenarnya adalah sebuah jebakan. It's a trap. Ada ratusan alat penjerat di ladang itu. Sepertinya ladang itu dikhususkan untuk menjebak Gozer yang sangat kuat. Merasa keadaan semakin gawat, mereka pun segera bersiap-siap. Setelah itu, mereka berkumpul untuk membuat rencana. Bibi pun menjelaskan cara kerja jebakan yang dibuat kakeknya. Silo yang berada di pertanian itu berfungsi sebagai kapasitor. Begitu silo diaktifkan, menara dapat menahan muatan sementara. Pada saat itulah, silo memberikan daya kepada ratusan jebakan. Bibi juga memberitahu yang lain bahwa Gozer dilindungi oleh dua roh jahat, yaitu penguasa kunci dan penjaga gerbang. Dan Gozer membutuhkan keduanya untuk bisa bangkit. Dua roh jahat itu pertama-tama akan merasuki tubuh manusia, pria dan wanita. Lalu mereka menggunakan tubuh manusia yang mereka rasuki untuk mantap-mantap. Setelah itu, barulah mereka bisa membangkitkan Gozer. Kelly dan Gary yang udah kerasukan penguasa kunci dan penjaga gerbang pun mantap-mantap. Bibi dan yang lain pergi ke kantor polisi untuk mengambil mobil dan alat-alat Ghostbuster. Nggak ada seorang pun polisi di situ. Sepertinya para polisi sedang sibuk dengan hantu yang menyerang kota. Tapi alat-alat yang mereka butuhkan ditaruh di dalam sel. Karena kunci sel itu sangat canggih, Bibi nggak bisa membongkarnya. Terpaksa, podcast melepaskan hantu pemakan besi. Hantu itu pun langsung memakan sel dan kabur. Bibi dan podcast langsung mengambil semua alat-alat yang disita polisi dan berangkat menuju gunung. Sedangkan Lucky memakai mobil polisi menunggu di rumah petani tanah. Setibanya di gunung, Trevor standby di dalam mobil, sementara Bibi dan podcast memeriksa keadaan. Mereka melihat Kelly dan Gary berubah menjadi binatang buas penjaga gerbang dan penguasa kunci. Kemudian, mereka membuka gerbang dunia bawah. Gozer pun akhirnya bangkit, dan makhluk-makhluk yang lain langsung melesat menuju kota. Yvonne Sanders yang selama ini tertidur juga bangkit. Dia menyambut Gozer, tapi Gozer malah membunuhnya. Bibi pun mencoba mengalihkan perhatian Gozer. Dia menceritakan cerita-cerita lucu dan beberapa tebakan garing, sementara podcast diam-diam melepaskan alat penjerat untuk menangkapnya. Tapi mereka hanya berhasil menangkap penjaga gerbang. Mereka pun langsung membawa kabur Kelly yang pingsan, sedangkan Gary masih dirasuki penguasa kunci. Dalam perjalanan ke rumah, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Kelly yang telah sadar. Ternyata, Gary yang kerasukan mengejar mereka, tapi Bibi berhasil menangkapnya. I'm a scientist. Setelah tiba di rumah, mereka langsung bersiap-siap menyambut Gozer, yang pasti akan datang untuk membebaskan penjaga gerbang dan penguasa kunci yang mereka tangkap.
Saat Gozer masuk ke dalam perangkap, mereka langsung mengaktifkan jebakan. Lucky juga datang menyerang Gozer, tapi senjata Trevor dirusak makhluk-makhluk marshmallow. Sialnya, jebakan juga nggak mau bekerja seperti di awal film. Sepertinya itu karena kurang daya. Akibatnya, Gozer berhasil merebut alat penjerat dan membebaskan penjaga gerbang dan penguasa kunci. Bentuk Gozer pun kembali sempurna dan Lucky dirasuki penjaga gerbang. Di saat genting, anggota Ghostbusters senior datang menyerang Gozer bersama-sama. Sepertinya setelah Phoebe menelpon Ryan langsung mengontak teman-temannya dan menuju ke kota Summerville. Tapi Gozer berhasil memisahkan aliran listrik dan balik menyerang mereka. Mereka udah nggak mampu lagi melawan. Mereka pasrah. Mungkin ini adalah akhir mereka. Tapi saat itu, Phoebe menyerang Gozer. Saat Phoebe terdesak dan dalam keadaan bahaya, kakeknya datang membantu. Anggota Ghostbusters yang lain pun langsung ikut membantu. Saat itu, Podcast juga berhasil membasmi makhluk-makhluk marshmallow. Dan akhirnya, senjata Trevor kembali berfungsi. Tapi Trevor memilih menembakkan senjatanya ke arah Silo untuk memberikan daya tambahan kepada jebakan. Ratusan alat penjerat pun langsung aktif, menyedot Gozer dan semua hantu yang berada di situ ke dalam perangkap. Sedangkan hantu yang gak terkena perangkap langsung menghilang masuk kembali ke dalam tanah. Keadaan pun kembali tenang dan dunia selamat dari kehancuran. Akhirnya, Ryan minta maaf kepada Egon karena gak pernah mempercayainya. Egon hanya tersenyum. Dia sangat mengerti kenapa Ryan gak percaya kepadanya. Trevor juga langsung menolong Lucky. Dia lega Lucky dalam keadaan selamat. Sedangkan Kelly menolong Gary. You headbutted a park bench. Akhirnya, Phoebe dan Trevor bisa bertemu dengan kakek mereka yang selama ini nggak pernah mereka lihat. Kelly pun menemui sosok ayahnya yang selama ini dia rindukan sekaligus dia benci. Tapi sekarang dia tahu kenapa ayahnya meninggalkannya. Setelah semua urusannya beres, Egon Spengler pun menghilang dan beristirahat dalam damai. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.